5 kalimat yang kurang lengkap yang sering bikin kamu susah berkembang. Itu kalau di Instagram. Kalau di YouTube ya, saya cuma bilang aja, kita akan bahas 5 kalimat yang kurang lengkap yang bikin kebanyakan orang susah berkembang. Karena kalau di Reels, karena terlalu pendek, harus ada yang namanya hook atau pancingan biar orang nonton sampai selesai. Dan pembahasan ini sebenarnya udah pernah saya share juga di Instagram saya, cuman saya kepikiran buat mendetailkan lagi aja di YouTube inilah, supaya pemahamannya jadi lebih lengkap gitu. Kalimat yang pertama, jangan bandingin diri sama orang lain. Kalimat ini kurang tepat ya. Yang lebih tepat adalah, jangan bandingin diri sama orang lain yang dunia oriented. Kalau yang akhirat oriented, kita perlu membandingkan diri sama mereka. Supaya apa mas? Supaya kita termotivasi lah. Supaya kita termotivasi, kita ngerasa ibadah kita kurang, kita semakin semangat bangun sholat malam, kita semakin semangat baca Al-Quran, kita semakin semangat bikin program-program kebaikan. Kita perlu membandingkan diri sama orang lain yang tepat. Kalau nggak pernah ada pembandingan, nanti khawatirnya gitu-gitu aja. Ngerasanya, ya udah aku kayak gini aja lah, nggak apa-apa. Nggak usah bandingin karir orang lain, nggak usah bandingin kualitas agama orang lain, nggak usah bandingin sikap-sikap orang lain yang bagus gitu. Khawatirnya nanti malah jadi orang yang malas dan seterusnya gitu. Kita perlu ya untuk membandingkan, tapi dengan orang yang tepat. Di antara orang yang tepat adalah yang akhirat oriented. Bahkan disebutkan juga dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Unzuru ila man asfala minkum, wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Kalau dalam perkara dunia, kita dianjurkan untuk melihat mereka yang jauh di bawah kita dalam perihal harta, di antaranya gitu ya. Atau perihal dunia lah, jabatan dan seterusnya. Kalau perkara akhirat, itu justru kita dianjurkan untuk melihat mereka yang jauh lebih bagus daripada kita, yang di atas kita. Ya, misalnya para ustadz, ulama, ya, Rasulullah SAW terkhusus jelas gitu ya, para sahabat, para tabi'in tabi'ut, kemudian keluarganya, pokoknya intinya orang-orang soleh lah. Kita sangat dianjurkan untuk melihat mereka, para ulama gitu ya. Kalau kita nggak pernah membandingkan diri sama mereka, ya ibadahnya jadi gitu-gitu aja. Jadi pembandingan itu sebenarnya perlu, bahkan menurut saya perlu banget. Cuman kita hanya PR-nya ya, perlu nyari orang yang tepat untuk kita bandingkan gitu. Kalimat yang kedua, kamu jadi diri sendiri aja. Seakan-akan jadi, wah udahlah nggak usah dengerin omongan orang lain, nggak usah belajar, nggak usah apa, kamu jadi diri sendiri aja. Kalimat ini balik lagi ya, kurang tepat. Yang lebih tepat adalah kamu jadi diri sendiri aja, selama itu baik dan sesuai sama syariat. Nah, itu baru tepat. Kalau jadi diri sendiri ternyata itu nggak sesuai sama syariat, ya perlu diubah, jangan ngeles. Dalam Al-Quran disebutkan ya, di Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Kita perlu melihat orang-orang soleh, kita perlu melihat diri kita dengan apa yang sudah Rasulullah SAW ajarkan. Mas terlalu jauh mas, kayaknya mas gak mungkin bisa. Ya kalaupun gak mungkin bisa, kita berusaha untuk semaksimal mungkin. Membandingkan dengan orang yang soleh. Maka hati-hati sama kalimat kamu jadi diri sendiri itu hati-hati. Kalau ternyata jadi diri sendiri itu balik lagi ya, gak sesuai sama syariat, ya kita perlu mengubah, kita perlu memperbaiki, jangan ngeles. Kalimat yang ketiga, udah gak usah dengerin omongan orang lain. Kalimat ini kurang lengkap, yang lebih lengkap adalah, udah gak usah dengerin omongan orang lain yang kalau ngomong tanpa ilmu. Nah itu baru, betul. Kalau mereka ngomong dengan ilmu, mereka berbicara dengan pengalaman mereka, ya perlu kita dengerin. Kalau kita nggak pernah mau dengerin orang lain, malah khawatirnya jadi orang yang sombong, ngerasa dirinya paling wah, saya nggak perlu dengerin orang lain lagi. Sampai orang tua saya nggak mau dengerin, saya nggak mau dengerin orang tua saya. Saya harus berani untuk tidak disukai. Ngarang gitu ya, ngawur. Allah Ta'ala juga pernah berfirman di Quran Surah Yunus ayat 36. Wa may yattabi'u aktsaruhum illa dzanna, inna dzanna la yughni minal haqqi syai'a. Kebanyakan mereka itu mengikuti prasangkanya aja. Dan sesungguhnya sekedar prasangka itu nggak bisa mengalahkan kebenaran. Kalau orang yang ngasih tahu kita adalah orang yang berilmu, orang yang baik agamanya, baik akhlaknya, kemudian mereka juga berpengalaman, mereka juga seorang expert, ya perlu kita dengerin. Contohnya apa Mas Bagas? Misalnya nih, ada orang, kamu tuh kalau mau nikah
harusnya pacaran dulu supaya kamu lebih kenal. Nah, itu nggak usah didengerin. Yang didengerin misalnya, kamu kerja di sini tuh haram loh. Sebaiknya kamu cari kerjaan yang lainnya, yang lebih bagus lagi, yang lebih halal. Itu perlu didengerin. Atau misalnya secara umum aja deh, kamu kalau kayak gini terus, mager terus, nunda-nunda terus, itu nggak baik loh buat agama dan juga buat akhirat dan juga buat duniamu. Kamu harus berusaha untuk nggak nunda-nunda lagi, kamu harus semangat lagi. Itu harus didengerin. Jadi mulai sekarang bedain. Yang nggak didengerin itu adalah orang-orang yang nggak expert di bidangnya, kemudian yang asal ngomong aja tanpa ilmu, yang terus-menerus mengedepankan hawa nafsunya. Yang didengerin adalah orang-orang yang expert, orang-orang yang berpengalaman, termasuk orang tua kita itu berpengalaman. Kemudian orang yang baik agamanya dan baik akhlaknya. Nah, orang-orang ini perlu kita perhatikan dengan seksama apa yang mereka nasihatin kepada kita. Perlu kita dengerin mereka. Kalimat yang keempat, yang penting sabar aja. Kamu kok kerja di sini ya, ditindas terus, yang penting sabar aja. Kamu kok kuliahnya nggak selesai-selesai, nggak berusaha untuk skripsi, yang penting sabar aja. Kamu kok sama orang lain sering ketipu misalnya, yang penting sabar aja. Nggak kayak gitu ya konsep sabar itu. Konsep sabar itu yang pertama ridho atas ketetapan Allah, yang kedua ikhtiar secara all out. Cari solusi dari setiap masalah. Contohnya deh, Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kurang lebih 950 tahun. Di Quran surat Nuh kan disebutkan, qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Robku, aku telah mendakwahkan kepada kaumku malam hari dan juga siang hari. Nabi Nuh kan nggak bilang, ya saya sabar aja lah. Nanti mereka juga ikut kajian sendiri. Saya sabar aja lah, nanti juga lama-kelamaan orang-orang kampung itu ya mau dengerin saya. Meskipun saya nggak ngomong apa-apa, mungkin lama-kelamaan mereka akan datang kepada saya. Nggak kayak gitu. Qala rabbi inni da'utu qaumi lailan wa nahara. Ya Robku, aku sudah berdakwah malam hari dan juga siang hari. Ada ikhtiar yang all out di situ. Jangan cuman yang penting sabar. Oh kamu nggak nikah-nikah, yang penting sabar, nggak pernah nyari. Ya kok kamu sakit kok diam aja, nggak berobat, yang penting sabar. Nggak pernah berusaha berobat dan seterusnya, nggak pernah berusaha untuk jaga kesehatan dan seterusnya. Itu keliru. Sabar itu perlu ridho kepada ketetapan Allah dan juga perlu ikhtiar yang all out. Dan yang terakhir, kalimat yang kelima, yang banyak juga bikin orang itu semakin nggak bisa berkembang adalah jangan kerja mulu. Nah, kamu tuh kerja mulu, kamu nggak boleh kerja mulu, jangan kerja mulu. Kalimat ini kurang tepat. Yang tepat adalah jangan kerja mulu. Kalau sampai bikin lalai sama kewajiban. Kalau nggak melalaikan dari kewajibannya, misalnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, kemudian berbuat baik kepada orang tua, ngaji, ya baca Quran dan seterusnya, nggak masalah. Bahkan itu bagus banget. Di kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin juga pernah disebutkan. Ini saya coba bacakan dikit. Di antara tujuan kita dalam bekerja adalah istighna'i 'anin nas, lil istighna'i 'anin nas, supaya kita bisa merasa cukup dari orang lain, bukan jadi orang yang minta-minta. Wa ikna'il 'ailah, supaya kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Wa ifadatul fadli 'alal ikhwani, supaya kita bisa traktir teman kita, bisa berbagi sama saudara-saudara kita. Kalau nggak punya duit, nggak pernah kerja ya nggak bisa traktir, nggak bisa ngobrol dan seterusnya. Agak kurang gitu nanti waktunya sama saudara-saudara kita. Fama in kana al-maqsudu nafsal mali wa jama'ahu wa tafakhur wa nahwu dzalika fa huwa madhmum. Yang tercela itu orang-orang yang kerja yang cuman ngumpulin duit, yang cuman buat pamer, flexing banyak-banyakan. Nah, itu yang tercela. Kalau kerja tuh justru membantu kita ala ta'ati rabbi supaya bisa lebih taat sama Allah, itu malah perlu dilanjutkan. Jadi hati-hati ya, jangan kerja mulu tuh nggak lengkap. Yang lebih lengkap adalah jangan kerja mulu kalau sampai bikin lalai sama kewajibannya. Itu aja mungkin 5 kalimat yang kurang lengkap, dan insya Allah udah kita lengkapin ya di video kali ini. Semoga bikin kita jauh lebih jadi muslim yang level up. Dan semoga Allah mudahkan kita ketemu di video berikutnya.